Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Agropolitan News. Kenaikan harga sejumlah komoditas utama seperti emas, cabai rawit, dan daging ayam menjadi salah satu penyebab meningkatnya inflasi pada Februari dan berlanjut hingga awal Maret. Deputi Bank Indonesia Malang, Dedi Prastia, menegaskan bahwa lonjakan harga beberapa komoditas tersebut memberikan tekanan cukup besar terhadap tingkat inflasi di daerah. Kenaikan harga sejumlah komoditas utama seperti emas, cabai rawit, dan daging ayam menjadi salah satu penyebab meningkatnya inflasi pada Februari dan berlanjut hingga awal Maret. Deputi Bank Indonesia Malang, Dedi Prasetya menegaskan bahwa lonjakan harga beberapa komoditas tersebut memberikan tekanan cukup besar terhadap tingkat inflasi di daerah. Menurutnya, inflasi yang terjadi tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Di antaranya adalah meningkatnya biaya distribusi dan transportasi, kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi pertanian, serta permintaan pasar yang tetap tinggi pada beberapa komoditas strategis. Dampak dari inflasi tersebut menyebabkan sejumlah produk pangan mengalami kenaikan harga di pasar. Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang mulai mengalami penurunan. Banyak konsumen menjadi lebih selektif dalam berbelanja dan cenderung mengurangi pembelian beberapa kebutuhan non-pokok. Di sisi lain, perlambatan daya beli masyarakat turut berdampak pada pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sejumlah pelaku usaha mengaku penjualan mereka mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir karena konsumen lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Selain faktor harga komoditas, tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh fluktuasi pasokan bahan pangan, kenaikan biaya produksi, serta dinamika harga di pasar global yang turut mempengaruhi harga emas dan beberapa bahan baku lainnya. Ya, kalau inflasi bulan Februari ini secara umum adalah dari emas yang paling cukup besar kontribusinya, karena memang harga secara globalnya juga meningkat sehingga harga perhiasan ini mengalami kenaikan. Terkait pertanian, cabai? Nah, kalau untuk cabai sendiri, harga cabai memang tinggi ya di bulan-bulan Februari ini karena memang curah hujan yang cukup tinggi sehingga petani cabainya pada terkena virus Gemini tadi itu ya? Gemini dan antraknosa. Kemudian dampaknya adalah buahnya cepat busuk. Nah, jadi petani mau nggak mau kalau mau rugi lebih banyak, dia harus panen cepat. Jadi belum sampai merah harus sudah dipanen. Banyak yang cabai rawit merah yang mengalami kenaikan itu hampir merata gitu ya, kenaikan harga cabai tidak hanya di wilayah Malang maupun Probolinggo, tapi hampir seluruh wilayah mengalami kenaikan harga cabai rawit. Meski demikian, Bank Indonesia optimis kondisi perekonomian di Jawa Timur akan kembali stabil dengan berbagai langkah pengendalian inflasi termasuk penguatan distribusi pangan, operasi pasar, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur diperkirakan akan kembali bergerak normal dalam beberapa waktu ke depan. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia Perwakilan Malang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di wilayah Malang akan terus menunjukkan tren positif pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,1 hingga 5,8%. Bank Indonesia Perwakilan Malang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di wilayah Malang Raya akan terus menunjukkan tren positif pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,1 hingga 5,8%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, menyampaikan optimisme tersebut di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan inflasi yang masih perlu diwaspadai. Meskipun saat ini inflasi di Kota Malang terpantau relatif rendah di level 0,7%, Bank Indonesia menilai kewaspadaan tetap diperlukan, terutama menjelang periode hari besar keagamaan, ketika permintaan pangan biasanya meningkat.
Indra menjelaskan bahwa kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan capaian pertumbuhan yang cukup baik. Namun demikian, sejumlah tantangan eksternal masih perlu diantisipasi, diantaranya serta potensi fluktuasi harga bahan bakar minyak yang dapat terjadi akibat meningkatnya ketegangan politik di kawasan Timur Tengah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, Bank Indonesia Malang terus mendorong penguatan program usaha mikro, kecil, dan menengah serta pengembangan sektor perbankan syariah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja sekaligus memperkuat struktur ekonomi kerakyatan di daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga menekankan pentingnya akselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Digitalisasi dinilai dapat membuat pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih akuntabel dan efisien, serta menekan potensi kebocoran anggaran. Upaya digitalisasi tersebut juga berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan daerah sehingga inflasi dari sektor pangan dapat tetap terkendali. Dengan pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang menilai terus menunjukkan perkembangan positif, sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong pencapaian target pertumbuhan pada batas atas proyeksi. Dari Kota Malang, Akbara TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kami akan segera kembali.